Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita akan mencoba tol Cijago yang sudah dibuka per tanggal 22 Desember secara penuh dari Simpang Susun Cimanggis sampai ke Cinere. Dan nanti kita akan lanjutkan ke arah Bandara Soekarno-Hatta untuk menghitung dua hal. Yang pertama adalah tarif, kemudian adalah waktu tempuh. Tol Cijago ini merupakan bagian besar dari Tol Jor 2 yang menghubungkan lingkar luar Jakarta, mulai dari Simpang Susun Cilincing ke arah Cibitung, Cibitung ke arah Cimanggis, Cimanggis sampai ke arah Cinere, lalu dari Cinere menuju ke arah Serpong, serta lanjut sampai ke arah Bandara Soekarno-Hatta. Dari keseluruhan lingkar ini yang belum selesai saat ini adalah dari Cibitung sampai ke arah Cimanggis. Walaupun beberapa bagian sudah ada yang tersambung, namun belum seluruhnya. Nah, untuk melihat peta jalan tol Cijago ini sebenarnya di Google masih belum terkoneksi ke arah Pamulang ya, ataupun ke arah Cinere. Namun yang paling update yang kita lihat adalah yang Waze. Waze sendiri sudah menggambarkan adanya gerbang tol Limo utama. Baik, kita akan mulai perjalanan dari Simpang Susun Cimanggis ya. Tadi kita bergerak dari arah Cawang sampai ke kilometer 15 di sini. Untuk tol Cijago terdiri dari 3 seksi yang akan kita lewati sepenuhnya menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Sesi pertama adalah dari Simpang Susun Cimanggis ataupun Jagorawi sampai ke Cisalak atau Raya Bogor. Panjangnya adalah 3,7 km. Kemudian seksi kedua dari Raya Bogor Cisalak sampai ke Kukusan dengan panjang 5,5 km. Dan seksi ketiga adalah Kukusan sampai ke arah Limo Cinere. Kemudian ini dibagi dalam 2 seksi lagi, yaitu 3A dan 3B. Untuk seksi 3A dari Kukusan sampai ke arah Simpang Susun Krukut 3,5 km, dan seksi 3B Simpang Susun Krukut sampai ke Limo 2,19 km. Kita bayar tol terlebih dahulu. Di sini tarifnya adalah 7.500 dan merupakan tarif untuk kendaraan dari arah Cawang sampai ke arah Ciawi sebenarnya. Walaupun keluar di sini maka tarifnya juga sama, yaitu 7.500. Seksi 1 sendiri dari Simpang Susun Cimanggis sampai ke Cisalak sebenarnya sudah beroperasi dari tahun 2012 ya. Kemudian dilanjutkan dengan seksi 2 yang sampai ke Kukusan dari Raya Bogor Cisalak itu di tahun 2019. Kemudian seksi 3A kita sudah melewatinya tahun lalu dari Kukusan sampai ke Krukut Simpang Susun, namun berbelok ke arah Jor 1 Cilanda. Dan itu sudah dioperasikan dari akhir tahun 2022. Baik, kita sudah memasuki jalan tol Cijago dan kita akan start di sini menghitung waktunya serta juga kilometer. Di bagian kanan kita bisa baca di kilometer 49, dan memang ternyata hitungan kilometernya adalah dimulai dari arah Bandara Soekarno-Hatta ya, kilometer 0-nya. Di peta bagian atas kita persis berada di Simpang Susun Cimanggis menuju masuk ke jalan tol Cijago seksi 1. Di sini kita akan menggunakan kecepatan kendaraan 80 km per jam sampai dengan maksimal 100 km per jam, terutama nanti pada saat overtake ya kendaraan ataupun memotong kendaraan di depan yang lambat. Satu hal yang kita perhatikan di jalan tol seksi 1 ini tidak terdapat penerangan jalan ya ataupun PJU. Konstruksi dari jalan tol ini menggunakan beton untuk tentunya menahan beban, karena yang akan lewat di sini juga diharapkan adalah kendaraan-kendaraan besar yang cukup padat dan cukup ramai di Jor 1 ya. Apalagi telah tersambung secara keseluruhan Simpang Susun Cimanggis sampai ke arah misal paling tidak tol Jakarta Merak. Baik, di depan di sini sudah ada rem untuk keluar ke arah Jalan Raya Bogor ataupun Cisalak Pasar Rebo.
Tarifnya adalah Rp9.000 ya untuk saat ini. Namun nanti secara resmi tarif sampai ke gerbang tol Limo Utama adalah Rp15.000 ya. Maka apakah gate tol ataupun rem yang ada keluar di Cisalak kemudian di Margonda Kukusan akan naik Rp15.000? Kita belum tahu. Namun yang jelas model tarif tol Cijago adalah tarif terbuka, kemungkinan besar bisa saja di Rp15.000. Setelah melewati simpang susun Cisalak, maka tol Cijago kita sudah dapatkan adanya PJU ataupun penerangan jalan umum. Tapi kita belum tahu ya kenapa yang tadi dari arah Cimanggis sampai ke Cisalak tidak ada lampunya. Mungkin gelap kali ya di malam hari. Setelah menempuh perjalanan 3 menit lebih, sebentar lagi kita akan sampai di Simpang Susun Margonda. Margonda Raya sendiri merupakan jalan protokol yang ada di Kota Depok dan sangat ramai dilalui oleh kendaraan. Dengan adanya tol Cijago, maka warga Depok dapat dengan mudah menuju ke tol Jagorawi. Bahkan dengan dibukanya seksi 3B, warga Depok juga dapat dengan mudah menuju ke Bandara Soekarno-Hatta dengan waktu tempuh yang jauh lebih cepat dibandingkan mereka menggunakan tol Jor 1 ataupun ke tol dalam kota ya, misal seperti itu. Baik, secara posisi kita sudah berada di bawah dari Jalan Raya Margonda yang ada di Kota Depok, dan jalan tersebut berada di sisi atas di sini. Kita masih berada di seksi 2 dari tol Cijago, yaitu Kukusan ke arah Raya Bogor. Gerbang tol berikutnya yang ada di sini adalah gerbang tol Kukusan. Tarifnya masih sama, yaitu Rp9.000 ya, sama dengan tadi Margonda, sama juga dengan yang Cisalak ataupun Raya Bogor. Tentunya bagi yang keluar di Kukusan ya mungkin agak lebih beruntung dibandingkan dengan yang keluar di Cisalak dengan tarif Rp9.000. Tapi memang begitu model tarifnya. Petunjuk ke arah Bandara Soekarno-Hatta kalau kita lihat belum ada di sekitar sini ya, walaupun sebenarnya mungkin bisa ditambahkan karena tol ini tentunya sudah bisa mencapai Bandara Soekarno-Hatta. Nah, terakhir yang sebelum seksi 3A dioperasikan adalah paling ujung yang bisa keluar di sekitar Kukusan. Nah, setelah seksi 3A dari Kukusan sampai ke Simpang Susun Krukut, waktu itu masyarakat ataupun warga dari Bogor, dari arah Cimanggis, Depok dapat menuju ke Cilandak langsung lebih cepat dari sebelum-sebelumnya menggunakan Jor 1. Nah, Krukut 3 pada saat kita melakukan uji coba pembukaan seksi 3A di akhir tahun lalu juga belum dibuka ya.
Namun saat ini tentunya sudah dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk dilewati masuk ke tol Cijago, baik itu nanti akan menuju ke arah Limo, Cinere dan seterusnya, atau menuju ke arah tol Depok Antasari. Kita sudah masuk ke tol Cijago seksi 3A. Di depan akan ada simpang susun Krukut. Di sana terdapat gate ataupun juga gerbang-gerbang tol, terutama untuk ke arah selatan ya, yaitu ke arah Bojonggede, ke arah Salabenda nantinya seperti itu. Namun paling ujung yang masih bisa dilewati adalah ke arah Sawangan. Karena dari Sawangan sampai ke arah Bojonggede ataupun ke arah Bogor Salabenda itu masih dalam tahap pembangunan. Lalu berikutnya ada gerbang tol Krukut 5, itu akan bisa dilalui oleh kendaraan yang ingin menuju ke Cilandak ya, ataupun ke arah Brigif Andara. Baik, di sini di peta kita sudah berada di titik pertemuan antara tol Desari dengan tol Cijago. Dan saat ini seksi 3B mulai dari sini sampai ke arah gerbang tol Limo Utama di Cinere nanti akan tersambung ke arah Pamulang. Lalu dari arah Pamulang tersambung lagi ke arah Serpong, Serpong ke arah Kunciran dan terus ke Bandara Soekarno-Hatta. Untuk seksi 3B ini kalau kita lihat memang jalannya belum bersih sempurna mengingat masih ada tanah, tapi sangat layak untuk dilewati dan dapat berfungsi maksimal terutama bagi kendaraan yang lewat ya. Lampu penerangan marka jalan juga sudah sangat lengkap di sini. Kemudian papan petunjuk informasi arah ya, tinggal ditambahkan lagi di situ mungkin Bandara Soekarno-Hatta. Nah, di beberapa lokasi di Jabodetabek ya, kalau kita lihat jembatan-jembatan itu saat ini memang dipenuhi oleh banyak bendera-bendera dari berbagai partai karena kita memang masuk ke dalam waktu-waktu kampanye serta kontestasi menjelang pemilu. Sebelum kita mencapai gerbang tol Limo Utama, di bagian kiri ada rem keluar ke arah gerbang tol kalau tidak salah Limo 2. Nah, gerbang tol tersebut sebelumnya pernah ada rumah ya yang tidak bisa dibongkar, kemudian dicari kata sepakat sehingga dapatlah dilanjutkan pembangunan dan waktu itu sempat viral. Baik, kita akan lihat tarifnya di sini. Cijago terbuka masih 0 ya atau free. Nantinya setelah diberlakukan tarif, maka kalau kita lihat di websitenya ataupun dari edarannya Kementerian PUPR, tarifnya adalah Rp15.000. Nah, berapakah tarif sampai ke Bandara Soekarno-Hatta? Kita akan lihat nanti di depan. Kita lanjutkan perjalanan. Di sini sudah masuk ke seksi berikutnya dari jalan tol Jor 2, yaitu seksi Cinere Serpong atau sebaliknya Serpong Cinere. Di seksi ini terbagi dalam dua bagian lagi, yaitu Cinere ke Pamulang, kemudian juga Pamulang ke arah Serpong. Nah, kita menggunakan peta yang lebih lebar dikarenakan peta sebelumnya sudah habis ya, karena sampai dengan seksi 3B saja. Sebenarnya selain dari jalan tol, masyarakat juga mengharapkan adanya pengembangan secara berlanjut ya, pembangunan infrastruktur transportasi massal. Contohnya mungkin MRT ya, MRT sudah berjalan untuk fase 2A sampai ke arah kota. Kemudian ada LRT Jakarta yang juga sudah mulai berlanjut dari Velodrome sampai ke Manggarai.
Lalu yang sudah beroperasional adalah sudah beroperasi adalah LRT Jabodebek untuk 3 line. Nah, hal-hal ini sangat membantu mobilitas masyarakat yang saat ini transportasi umum yang paling banyak diandalkan adalah KRL. Dan KRL sendiri seperti di video-video kita sebelumnya kadang-kadang sangat penuh, sangat padat ya. Menunggu import kereta, kemudian lagi menunggu kereta-kereta baru buatan Inka. Sedangkan masyarakat sudah sangat-sangat membutuhkan. Baik, nampaknya jalan di atas itu adalah mana nih, sekitar Kemiri Raya ya. Di sini kita melihat pinggiran dari jalan tol ya, dinding-dindingnya diberi tanaman merambat. Selain dinding ada tanaman merambat, jadi selang-seling seperti itu. Nampaknya ini untuk tujuan penghijauan ya, karena setelah tol dibangun biasanya ada area-area yang dipakai sebagai ruang terbuka hijau. Tentunya dapat mengurangi polusi ya, dengan adanya tingkat emisi kendaraan yang memang kalau ramai itu bisa naik. Baik, di sini kita sudah sampai di Jalan RE Marta Dinata di sisi atas yang barusan saja kita lewati, dan ada pintu keluar ke arah Ciputat, Pamulang, dan Pondok Cabe. Nah, seksi ini adalah seksi Cinere Pamulang, sedangkan seksi yang akan kita lewati berikut ini adalah seksi Pamulang ke arah Serpong. Sebenarnya keluar di Jalan RE Marta Dinata ini selain ke Ciputat juga bisa ke arah Parung ya, ataupun lanjut lagi sampai ke arah mungkin ke Salabenda, Bogor. Bagi warga Bogor ataupun warga Parung yang ingin menuju ke Bandara Soekarno-Hatta dapat masuk di gerbang tol Pamulang, kemudian menyusuri Pamulang Serpong, Serpong Kunciran, Kunciran Bandara Soekarno-Hatta akan lebih cepat tentunya daripada harus ke arah Pondok Indah masuk Jor 1 yang sering padat. Dan Jor 1 sendiri memang belakangan sangat-sangat padat ya, dikarenakan banyaknya kendaraan-kendaraan besar yang melewatinya. Baik, kita sudah memasuki seksi bagian kedua dari Serpong Cinere, yaitu Pamulang Serpong. Secara keseluruhan, tol Pamulang Serpong sendiri memiliki panjang 10,1 km, dan untuk Pamulang Serpong adalah 6,5 km, sedangkan Pamulang sampai ke Cinere itu adalah 3,6 km. Tol ini diresmikan pada 1 April di tahun 2021 untuk ruas Serpong Pamulang ya. Dan kita sudah sempat melakukan uji coba juga pada waktu itu.
Kurang lebih 1 kilometer lagi kita akan bertemu dengan Simpang Susun, titik pertemuan antara tol Serpong ke arah Cinere dengan tol Serpong Ulu Jami. Untuk kendaraan yang menuju ke arah Bintaro, Pondok Ranji, Ulu Jami dapat langsung turun ke bawah setelah melewati Simpang Susun. Baik, setelahnya kita akan masuk ke segmen ataupun seksi tol Jor 2 dari Serpong sampai ke arah Kunciran. Biasanya masyarakat yang ada di Serpong melewati Jalan Raya Serpong untuk mencapai jalan tol Jakarta Merak ya. Namun saat ini ada satu alternatif yang dapat dilewati bebas hambatan dan lebih cepat sehingga dapat menghemat waktu tempuh. Dari Simpang Susun Cimanggis sampai ke Simpang Susun Serpong yang bertemu dengan tol Ulu Jami Serpong, waktu tempuh adalah 17 menit. Baik, kita akan lanjut ke Soekarno-Hatta.
Setelah menempuh perjalanan hampir 25 menit, kita akan sampai di simpang susun tol Jor 2 yang bertemu dengan tol Jakarta Merak ya. Berarti dari arah simpang susun Cimanggis sampai ke sini dibutuhkan waktu 25 menit. Nah, tarifnya kita belum tahu ya pada saat tap di sana di gate rem menuju ke tol Jakarta Merak, baik itu yang akan ke arah Merak, Bitung ya, ataupun ke arah kembali ke arah Tomang ataupun Kebun Jeruk. Baik, di peta di sini kita sudah berada di antara sambungan seksi tol Kunciran tadi ya, Kunciran ke arah Serpong dan Kunciran ke arah Bandara Soekarno-Hatta. Ada hal yang menarik di kilometer 11 di jalan tol Jor 2. Di sini di pinggir kiri kanan dipasang sound barrier. Nampaknya ada area yang memang harus dilindungi dari bisingnya kendaraan yang lalu lintas lalu lalang di jalan tol ini. Seperti Wisma Atlet ya. Kalau kita perhatikan di peta nih, areanya berada di sekitar area Wisma Atlet.
Setelah 30 menit berjalan, di sini kita akan berdampingan dengan rel kereta. Kereta tersebut adalah jurusan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke arah Manggarai dan melewati stasiun-stasiun seperti Batu Ceper, kemudian lagi Duri karena transit di sana, lalu BNI City dan juga Manggarai. Nah, relnya sampai ke Batu Ceper itu menggunakan rel yang sharing atau dipakai bersama dengan KRL. Hanya saja di beberapa lokasi yang kita perhatikan di video kita sebelumnya, terdapat banyak area-area di dalam rel sendiri yang dipakai untuk membuang sampah, menaruh barang-barang, kemudian mendirikan bangunan-bangunan liar ya. Nah, hal ini semoga ada kerjasama antara KAI, aparat keamanan, kemudian aparat TNI, Polri ya, serta bersama jajaran pemerintah untuk menata kawasan tersebut, mengingat ya kereta bandara sendiri dipergunakan oleh wisatawan baik itu dalam negeri ataupun luar negeri. Banyak juga YouTuber atau konten kreator dari luar negeri yang mengangkat tentang kondisi Indonesia di jalur-jalur kereta. Kurang lebih 1 kilo di depan kita akan sampai di pintu tol Benda Utama. Setelahnya tentunya akan masuk ke area ataupun kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Nanti jalan tol ini akan bertemu dengan ujung juga jalan tol Profesor Sediatmo yang sebelumnya sudah beroperasi ya sangat lama. Dan jalan tol tersebut dari arah tol dalam kota, kemudian juga dari arah tol Jor 1. Kita akan lihat tarifnya di depan, dan di peta ini kita sudah ada di sisi yang biru ya, seksi Cengkareng, Batu Ceper, Kunciran. Di bagian kiri remnya itu bisa langsung keluar ke Benda, kemudian Rawabokor ya. Cukup banyak gate di sini untuk kendaraan-kendaraan melakukan pembayaran. Baik, kita baca terlebih dahulu. Paling ujung paling mahal ini adalah gerbang tol Pamulang. Jadi belum ada gerbang tol Limo Utama di 57.000 ya saat ini. Kita bayar. Baik, selesai. Nah, jumlah pembayaran atau tarif yang sudah kita keluarkan dari Simpang Susun Cimanggis sampai ke Benda Utama, dan ini pembayaran terakhir adalah 57.000 ditambah dengan harusnya sih 9.000 ya. Cuman karena tadi di gerbang tol Limo Utama tidak ada pembayaran, jadi total adalah 57.000. Kalau 7.500 itu memang tarif tol Jagorawi. Nantinya setelah diberlakukan tarif di gerbang tol Limo Utama, maka 15.000 ya, karena tarifnya akan 15.000 dari tol Cijago yang terbuka Simpang Susun Cimanggis, ditambah bukan 57.000 tapi ditambah dengan mungkin lebih dari itu, di mana ada tarif lagi di antara gerbang tol Pamulang dengan Limo Utama karena jaraknya juga masih jauh ya. Nah, total 57.000 saja ditambah dengan 15.000 itu sudah 72.000. Apabila diperpanjang tarif Pamulang sampai ke Limo, mungkin ya di 80.000-an. Namun pastinya nanti kita akan cek bersama. Sampai di sini jalannya mulai ada di aspal sebagian-sebagian ya, dan ada yang agak bumpy.
Tapi overall untuk jalan tol JOR ya, JOR 2 lebih tepatnya di sini dari Simpang Susun Cimanggis cukup baik, cukup layak dilewati. Ya, hanya saja memang ada beberapa bagian tadi tidak ada penerangan ya kalau kita lihat. Di depan kita akan mengambil sisi kiri dan akan keluar ke Soekarno-Hatta atau ke arah bandara. Nanti kita akan menuju ke Terminal 3. Sedangkan kalau lurus ini akan masuk lagi ke tol ke arah Ancol Tanjung Priok ya, seperti di peta kita ini. Jadi secara keseluruhan kita sudah melewati 1, 2, 3, 4 seksi tol JOR 2 ya, ke arah barat lebih tepatnya. Di sini kita langsung bertemu dengan kendaraan-kendaraan dari arah tol Profesor Sediatmo. Total waktu hingga saat ini adalah 35 menit ya, pada saat kita sudah masuk ke menjelang Bandara Soekarno-Hatta. Jadi bisa diperkirakan bagi para penumpang pesawat yang dari arah Bogor, yang dari arah Kampung Rambutan, yang dari arah Cimanggis, Depok ya. Kalau Depok tinggal dikurangin sekitar 4-5 menit, maka sudah sampai di sekitar area ini menjelang masuk ke Bandara Soekarno-Hatta. Nah, biasanya kan dari Depok, dari Bogor akan ke JOR 1 terlebih dahulu di Kampung Rambutan. Di sana kalau pagi di jam-jam padat, maka kepadatannya itu bisa sampai ke Ulu Jami ya, bahkan mungkin agak lebih dari itu. Dan waktu tempuh jauh lebih lama ya. Ini kurang lebih setengah jam untuk yang Depok ya, dan 35 menit dari Cimanggis. Kalau biasanya melewati JOR 1 ada yang sampai 1 jam ya. Kalau lagi macet mungkin 1 jam lebih. Bagi yang ingin mengejar waktu ya, kemudian dengan tarif segini mungkin akan worth it. Memasuki area bandara, kita juga lihat adanya pembangunan-pembangunan. Selain tadi ada titik temu di benda antara tol JOR 2 dengan Profesor Sediatmo. Nah, di dalam bandara sendiri dahulu sempat ada rencana untuk membuat Terminal 4, namun sampai saat ini belum ada kelanjutan lagi. Ya. Terminal 3 sendiri sebenarnya juga sudah sangat bagus ya. Sebagian besar penerbangan internasional ada di sana, dan Terminal 3 sudah mensupport yang namanya pesawat-pesawat besar ya, melayani pesawat-pesawat berbadan lebar termasuk A380 dari Airbus ataupun juga Boeing 747. Menjelang ke arah jembatan pesawat yang ada di depan sana, ada jembatan khusus pesawat karena pesawat dari Terminal 1 ke Terminal 2, Terminal 3 ke Terminal 1 dan sebaliknya. Di sini terdapat putaran. Nah, biasanya terjadi kepadatan ya. Yang sudah sering lewat sini biasanya langsung menghindar ke arah kiri karena bisa akan terhalang oleh kendaraan-kendaraan yang melakukan putar balik. Jalannya cukup lebar, terdapat 4 lajur ya, jadi sangat memadai. Infrastruktur baru yang tersambung dengan Bandara Soekarno-Hatta ini adalah kereta cepat ya, dan sudah ada damrinya. Sedangkan untuk menggunakan transportasi massal lainnya bisa naik kereta bandara tadi, turun di Duku Atas ataupun Duku di Beni City lebih tepatnya, nyambung LRT Jabodebek sampai di Stasiun Halim naik kereta cepat. Hal itu dilakukan oleh wisatawan yang dari luar negeri, biasanya dari sekitar Southeast Asia ataupun negara Asia Tenggara yang ingin merasakan merasakan kereta cepat yang ada di Indonesia, termasuk warga negara Malaysia ya, ada yang juga datang dari Singapura dan negara lainnya. Kita akan lurus menuju ke ke Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Dan kita akan hitung waktu tempuh sampai ke Terminal 3. Sedangkan untuk kilometernya sampai di Simpang Susun Benda tadi adalah 49 km ya. Dari Benda sampai ke arah Terminal 3 kurang lebih 3-4 km. Jadi secara keseluruhan
mungkin anggap saja adalah 55 kilometer ya, dari Simpang Susun Cimanggis sampai ke sampai ke Terminal 3. Nah, di pinggir kiri di sini nampaknya ada pembaruan-pembaruan yang dilakukan, improvement, menyediakan informasi-informasi terhadap penerbangan-penerbangan yang ada di setiap gate. Biasanya kita akan melakukan googling terlebih dahulu untuk mengantarkan penumpang apakah penerbangan ini ada di gate 1 ya, 2 atau 3 dari Terminal 3, atau malah ada di terminal lainnya, sehingga harus berputar-putar sedangkan schedule pesawatnya tidak berkurang ya, masih itu-itu aja. Jadi agar lebih efisien, jadi petunjuk-petunjuk itu sangat diperlukan. Sudah 40 menit dan saat ini sebentar lagi ya di depan sudah sampai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta yang memiliki gate-gate di depannya. Kurang lebih seperti itu perjalanan kita. Waktu tempuh adalah 40 menit. Kemudian kecepatan kita adalah 80 sampai 100 km per jam. Kemudian tarifnya tadi sementara ini, nanti kalau misalnya berlaku tarif mungkin di 72.000 sampai 80 ribuan ya, nampaknya seperti itu. Baik, penumpangnya juga sudah sampai, jadi kita akan lanjutkan perjalanan. Di sini kita sempat menghitung tadinya untuk konsumsi dari kendaraan ya, konsumsi BBM adalah 1,17 ya, dengan kecepatan 80 sampai 100 km per jam. Baik, kita akan kembali ke video kurang lebih 1 tahun sebelumnya di Simpang Susun Krukut. Pada waktu itu seksi 3A yang kita lewati sampai di sini saja. Sedangkan seksi 3B masih ditutup, juga papan petunjuknya belum ada informasi khusus ya. Di sini diarahkan langsung ke gerbang tol Krukut 5 dan akan masuk ke arah Cilandak ataupun Jor 1. Sedangkan yang ke arah Sawangan di gerbang tol Krukut 4 itu ditutup pada waktu itu. Tarif belum diberlakukan karena memang baru saja dibuka. Kemudian Simpang Susun ini ya belum hijau seperti yang tadi kita lewati ya, karena baru selesai, baru dikasih rumput ya, kemudian pepohonan. Tentunya di standar-standar dari jalan tol, infrastruktur penghijauan itu sangat penting. Di sini tarifnya masih ditutup dengan plaster ya. Kita tidak tahu nih yang untuk keluar di Krukut sini, 12.000 ya, sebenarnya 12.000 tuh tarifnya.
Dengan beroperasinya seksi 3A pada waktu itu sangat membantu masyarakat yang dari arah Cimanggis, Depok menuju ke Jor 1, tidak lagi melewati area kampung rambutan, kemudian juga pasar minggu yang cukup padat.